ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa mimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Oke, bisa dipimpin doanya. Bisa. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu presensi terlebih dahulu. Nama yang Ibu panggil bisa angkat tangan. Restu Tria Anugrah. Hadir Ibu. Amara Valencia. Hadir Ibu. Naila Cahaya Putri. Hadir Ibu. Cindy Zunita Sari. Hadir Ibu. Syahwa Putri Restivalia. Rahma Fitrati. Hadir Bu. Nilam Isnaini. Hadir Ibu. Miftahul Huda. Hadir Ibu. Lutfiana Eka Safira. Hadir Ibu. Ini hadir semua ya? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Masih ingat nggak materi minggu kemarin? Mobilitas. Iya. Materi minggu kemarin mobilitas sosial. Ada yang masih ingat mobilitas sosial? Coba Rahma, mobilitas sosial. Kalau menurut saya mobilitas sosial itu perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain, Bu. Kalau menurut Lutfi? Kalau menurut saya sendiri mobilitas sosial itu perpindahan status atau kedudukan seseorang dari status satu ke status yang lainnya, Ibu. Oke, materi hari ini juga berkaitan dengan mobilitas sosial. Ada yang tahu materi hari ini apa? Stratifikasi, Ibu. Ya, kita akan mempelajari materi stratifikasi sosial. Tujuan pembelajaran dari materi pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dasar-dasar stratifikasi sosial, sifat stratifikasi sosial, serta mampu menganalisis fenomena stratifikasi sosial di lingkungan masyarakat. Memasuki materi yang pertama, dasar-dasar stratifikasi sosial. Apabila kita lihat pada gambar nomor 1, kira-kira dasar apa yang mendasari stratifikasi sosial? Kekayaan. Kenapa kalian bisa bilang kalau kekayaan? Stratifikasi sosial yang pertama bisa didasari karena dasar kekayaan, di mana apabila masyarakat memiliki kekayaan lebih atau kekayaan yang banyak, bisa dilihat dari rumahnya, asetnya, itu bisa menempati lapisan sosial teratas. Kalau nomor 2, kira-kira dasar apa? Kehormatan, Ibu. Kekuasaan. Kekuasaan apa kehormatan? Kekuasaan. Ya, kekuasaan. Nomor 2 yaitu kekuasaan. Contohnya, seseorang yang memiliki kekuasaan tinggi biasanya menempati lapisan sosial teratas. Contohnya apa coba? Presiden. Ya, presiden. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi di sebuah negara dan juga menempati posisi ataupun stratifikasi sosial yang teratas. Oke, lanjut nomor 3, kira-kira apa? Kehormatan. Ya, nomor 3 kehormatan. Kalau di lingkungan kalian, kehormatan itu biasanya apa? Yang biasa dihormati oleh masyarakat. Terus? Nah, terus? Kepala adat. Nah, jadi kalau untuk yang ketiga terkait dasar stratifikasi sosial yang kehormatan. Di lingkungan masyarakat biasanya yang dihormati itu ada pemimpin agama, kepala suku, juga orang yang sudah tua, ataupun juga orang yang berjasa. Biasanya ada masyarakat yang menggunakan dasar stratifikasi sosial tersebut untuk menempatkan status ataupun lapisan di lingkungan masyarakat. Jadi, kehormatan seseorang bisa juga membuat stratifikasi di tempat yang atas. Nomor yang 4 kira-kira apa? Pendidikan. Kenapa bisa pendidikan? Ya, jadi nomor 4 itu berdasarkan pendidikan ataupun ilmu pengetahuan. Di lingkungan masyarakat, seseorang guru ataupun orang yang memiliki ilmu pengetahuan dapat ditempatkan pada lapisan sosial teratas karena itu tadi karena pekerjaan
pekerjaan menjadi guru dan pendidikan yang sudah ditempuhnya. Yang materi selanjutnya tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial erat kaitannya dengan tingkatan masyarakat. Ibu contohkan misalnya dalam aspek ekonomi. Masyarakat yang memiliki lapisan sosial teratas apabila kita lihat dari aspek ekonomi, apa coba? Masyarakat kaya, Ibu. Masyarakat kaya. Selanjutnya Menengah. Nah. Kemudian miskin. Ya betul. Jadi apabila dilihat dari aspek ekonomi, ada penggolongan kaya, menengah, miskin. Ibu mau tanya, kira-kira orang kaya bisa jadi miskin nggak? Bisa. Bisa, karena orang kaya juga bisa bangkrut. Orang miskin bisa kaya tidak? Bisa. Artinya di sini terdapat mobilitas masyarakat antara yang tadinya kaya menjadi miskin, yang miskin menjadi kaya, ataupun miskin menjadi menengah. Jadi di sini kayak seperti ada peluang untuk mereka berpindah. Nah, artinya di sini sifat stratifikasi sosial yang pertama terbuka. Oke, kemudian Ibu jelaskan satu lagi. Kalian tahu atau tidak kasta pada masyarakat Bali? Tahu. Coba sebutkan. Yang pertama, Brahmana. kemudian yang kedua, Kesatria. yang ketiga, Waisa. yang keempat. Sudra. Coba Restu jawab, kalau Brahmana biasanya siapa saja yang masuk ke kasta Brahmana? Pendeta. Tokoh agama. Kalau untuk kesatria, Syahwa. Orang yang duduk di dalam pemerintahan. Iya, juga bisa prajurit seperti itu. Kalau untuk Waisya biasanya pada bidang ekonomi seperti pedagang, petani, dan lain sebagainya. Untuk Sudra sendiri, masyarakat yang berada pada kasta terendah, misalnya pembantu, seperti itu. Ibu mau tanya, Brahmana bisa berpindah ke Kesatria atau tidak? Tidak. Kesatria bisa pindah ke Waisya? Tidak. Artinya di sini tidak ada peluang untuk setiap masyarakat berpindah kasta. Berbalik dengan ini ya, jadinya berarti stratifikasi sosial bersifat Tertutup. Tertutup, betul. Nah, untuk era modern ini sudah banyak perubahan, terutama di masyarakat Bali juga. Mereka, misalnya kasta Waisya, itu mereka bersungguh-sungguh. Mereka juga bisa kaya atau tidak? Bisa. Bisa, mereka bisa kaya. Artinya, meskipun berada dalam kasta Waisya, namun kasta Waisya ini mampu menepati stratifikasi sosial teratas apabila dilihat dari ekonomi ataupun kekayaan. Jadi di sini terdapat irisan antara stratifikasi sosial yang terbuka dan tertutup. Apa namanya coba? Campuran. Campuran, betul. Nah, jadi di sini sifat-sifat stratifikasi sosial ada 3: terbuka, tertutup, dan Campuran. Oke. Ibu ada tayangan video, kalian bisa cermati, nanti kita akan analisis bersama-sama. Bali, the social cultures of Bali. Bali is one of the provinces situated in Indonesia, consisting of 8 provinces and 1 municipality. There are Denpasar, Jember,
Tabanan, Badung, Gianyar, Lumpur, Bangli, Karangasem, and Bulani. Bali has many green rice fields that would be good for sightseeing, many picturesque beaches, and the people who live socially and culturally in peace. The social aspect of Balinese people and the cultures are inseparable from Hindu. The Balinese use classifications and caste comprising Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and out of those three, most of the Balinese belongs to Java caste. Bali is not famous for its natural beauties only, but also because of the distinctive social cultures of the Balinese people. This is Bali, the best island in the world. Gimana videonya, menarik? Menarik, Bu. Ada di masyarakat mana? Iya, betul sekali. Jadi berdasarkan video ini, Ibu akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Sebelah sini kelompok 1, tengah kelompok 2, dan sebelah sini kelompok 3. Tugasnya itu ini. Masing-masing kelompok Ibu tugaskan untuk membuat satu pertanyaan berdasarkan tayangan video. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, nanti kalian pertanyaannya lempar ke kelompok lain. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, dan kelompok 3 ke kelompok 1. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu, izin bertanya. Iya. Pertanyaannya itu esai atau pilihan ganda, Bu? Pertanyaannya itu esai ya, uraian. Sudah dipahami? Bisa, Bu. Ini Ibu kasih lembar untuk membuat soal. Ini Ibu bagi saja. Kelompok 2. Dan ini setelah itu kalian bisa membundar membentuk kelompok. Sudah? Ibu kasih waktu 1 menit. Siap. Siap, Bu. Iya, jadi pertanyaannya Oh iya. Ada kesulitan? Belum ada, Bu. Kelompok 2 sudah mendapat pertanyaan? Kalau contoh boleh, Bu? Boleh, bisa kaitkan dengan contoh. Iya. Kelompok 3 sudah ada gambaran? Sudah. Aman. Aman. Oke, waktunya habis. Sudah? Sudah semua? Oke, jadi sekarang bisa ditukarkan ke kelompok yang lain. tidak coba. Sudah? Ibu kasih waktu 2 menit untuk mencari jawaban. Kelompok 1 susah membuka pertanyaan. Ada kesulitan? Ini Bu Lila mau menggunakan Tidak boleh. Iya. Waktunya tinggal 5 detik. Iya, Bu. Bentar. Ayo guys. Nanti Ibu tunjuk satu perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan secara singkat. Mau dimulai dari kelompok mana? Oh, semangat 45. Udah Nila maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2 itu berikan contoh pengaruh keberadaan kasta sebagai bentuk stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat di Bali. Nah, hasil diskusi dari kelompok 3 sendiri itu bahwasannya stratifikasi sosial ini berdasarkan kasta menunjukkan bahwa sifat stratifikasinya kan stratifikasi tertutup. Jadi misal dari kasta kesatria itu dia tidak boleh menikah dengan kasta waisya. Soalnya dari kasta kesatria itu kan stratifikasinya bersifat tertutup, jadi dia tidak boleh bermobilitas seperti itu teman-teman. Gimana dari kelompok 2? Kelompok 2 bisa menerima jawaban dari kelompok 3? Iya, bisa diterima. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 menjawab kelompok 3. Ya Ibu. Ya, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Amara Valencia dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa pembagian lapisan sosial dalam bentuk kasta atau catur warna tergolong stratifikasi sosial? Tadi kelompok kami sudah berdiskusi, di mana hasil diskusi kami itu berpendapat bahwa pembagian lapisan sosial dalam bentuk kasta ini terjadi karena adanya sebuah kriteria tertentu. Hal ini bersangkutan dengan peran dan wewenangnya di masyarakat. Biasanya pembagian kasta yang dilakukan ini didasarkan pada keturunan seperti itu, teman-teman. Bagaimana dari kelompok 3 bisa menerima jawaban? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang Ibu lanjutkan dengan game. Ibu hapus ini terlebih dahulu. Jadi TGT ini merupakan tim games turnamen. Anak-anak nanti bisa berkompetensi secara kelompok berbaris sesuai kelompoknya masing-masing menjawab soal nanti yang sudah Ibu sediakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Setiap kelompok perwakilan ke depan untuk mengambil soal. Kelompok 1 bisa ditempelkan sebelah sana. Kelompok 2 bisa di setengah. Kelompok 3 Jadi nanti setiap menjawab pertanyaan Ibu kasih waktu 10 detik. Bisa menjawab ataupun tidak bisa menjawab, nanti kita bergiliran. Yang belakangnya ke depan, terus yang udah di depan harus ke belakang. Paham? Paham. Oke. Bisa pinggirkan kursinya, nggak apa-apa, dipinggirkan dulu. Izin bertanya Bu, untuk jawabannya langsung ditulis atau gimana Bu? Jawabannya langsung ditulis di sebelah sini, di depan. Baik Bu. Ibu sediakan pulpen khusus ini untuk kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Bisa berdiri dan baris. Bentar, sebelum dimulai. Ibu kasih musik biar lebih rame. Agak ke belakang. Waktunya belum dimulai ya. Ke belakang dulu. 10 detik. Mulai dari sekarang. Maju. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Tapi berkat kegigihan dan ketekunannya menjadi penjual roti keliling, kini ia menjadi seorang pengusaha yang besar. Hal tersebut merupakan stratifikasi sosial yang bersifat Terbuka. Karena yang dulunya dia seorang pedagang roti keliling menjadi pengusaha besar. Artinya stratifikasi dari Rudita Budi ini mengalami peningkatan. Oke, jadi untuk soalnya itu kelompok 1 pada soal nomor kelompok 1 pada soal nomor 3 terbuka, benar. Kelompok 2 pada soal nomor 2 terbuka, benar. Kelompok 3 pada soal nomor 4. Salah. Oke, soal nomor 2. Pak Sambo memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat karena ia merupakan seorang guru di SMA. Hal ini menunjukkan lapisan sosial yang terjadi karena dasar Pendidikan. Betul, atas dasar pendidikan. Untuk kelompok 1 pada soal nomor 1, benar. Kelompok 2 pada soal nomor 4. Kekuasaan. Nomor 3, kelompok 3 pada soal nomor 3, pendidikan, benar. Soal terakhir, pada masyarakat tradisional, beberapa tokoh mempunyai status sosial tinggi seperti pemimpin agama, golongan tua, ataupun seseorang yang telah berjasa di lingkungan masyarakat. Hal tersebut apabila dilihat berdasarkan dasar stratifikasi sosial termasuk dalam kategori dasar kehormatan. Sekarang cek dari kelompok 3 dulu, kehormatan. Betul. Kelompok 2, kehormatan. Benar. Kelompok ini kehormatan. Ini kenapa diganti? Sama. Oke. Jadi kelompok 1 benar semua. Kelompok 2 benar 2. Kita apresiasi. Kelompok 3 benar 2. Jadi poin tertinggi dimenangkan oleh kelompok 1. Berhubung kelompok 1 sudah bisa menjawab semua pertanyaan, Ibu kasih hadiah. Setiap kelompok 1 semuanya bisa maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi gimana anak-anak? Sudah bisa Jadi gimana anak-anak, bisa dipahami untuk materi stratifikasi sosial? Bisa, Bu. Setelah kita bermain dan membahas soal, di sini kita akan menyimpulkan bersama-sama. Kira-kira siapa yang akan menyimpulkan? Saya, Ibu. Naila. Ya, saya mau menyimpulkan tentang dasar-dasar stratifikasi dalam masyarakat. Nah, tadi itu dasar stratifikasi dalam masyarakat itu disebabkan oleh adanya sesuatu yang dihargai lebih. Nah, dasar stratifikasi sosialnya itu antara lain ada kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pendidikan, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Ibu. Lutfi? Terkait sifat-sifat stratifikasi sosial, yaitu ada 3, Ibu. Terbuka, tertutup, dan campuran, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi, simpulan dari pertemuan kita kali ini, dasar-dasar stratifikasi sosial ada 4. Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Pendidikan. Kalau sifat-sifat stratifikasi sosial Ada 3. yang pertama, Terbuka. yang kedua, Tertutup. yang terakhir, Campuran. Di sini Ibu akan memberikan penugasan. Jadi
kita untuk mempelajari materi yang kita kaji pada pertemuan hari ini. Dan kemudian yang kedua, kalian boleh membuka paket. Boleh dibuka dulu, dilihat paketnya. Oh, ini ternyata jatuh. Sudah dibuka? Sudah. Nah, jadi pada soal uraian itu kalian kerjakan, besok minggu depan kita bahas bersama-sama. Untuk tugas yang ketiga, kalian mempelajari materi selanjutnya tentang konflik sosial. Baik, Bu. Oke, sampai di sini. Ketua kelas bisa menutup dengan berdoa. Baik, Bu. Untuk teman-teman semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ibu ada satu pantun sebelum menutup. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa mampir ke Undiksa. Tetap semangat belajar sosiologi untuk kemajuan nusa dan bangsa.